Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 17 Maret 2022, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu hingga hari ini, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan seiman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, bukakan pintu hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus disalibkan, Dia terlebih dahulu melakukan jamuan akhir dan sekaligus merayakan Paskah yang selalu dirayakan oleh orang Yahudi, mengingat kebesaran Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, inilah yang Yesus lakukan. Untuk itu bahwa Yesus menjamu murid-muridnya dan berkata kepada mereka bahwa Yesus akan melakukan hal yang baik bagi murid-muridnya dan akan diteruskan oleh murid-muridnya sehingga menjadi suatu ketetapan bagi murid-muridnya. Dan itulah yang kita lakukan sampai saat ini, yang namanya perjamuan kudus di setiap gereja. Setiap tahun pasti gereja akan melakukan perjamuan kudus. Apa maksud dan arti perjamuan kudus itu? Yang pertama, bahwa kita telah dibebaskan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, sehingga kita sudah orang yang merdeka, dan kita juga diberikan tempat yang maha tinggi, yaitu surga bagi orang yang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, setiap kita mau melakukan perjamuan kudus, apa kira-kira yang terpikir dalam hati kita?
apakah itu hanya semacam kebiasaan biasa atau rutinitas yang kita lakukan di dalam gereja. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini agar kita merenungkan kematian Kristus untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau melakukan seperti yang Yesus lakukan untuk kebaikan bagi semua orang? Dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan, setiap kita makan roti seperti ini dan minum dari cawan, kematian Tuhanlah yang kita beritakan sampai Tuhan datang. Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Selagi kita masih hidup di tengah-tengah kehidupan ini, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus mengingat dan meresapi bagaimana kematian Kristus untuk menebus kita, sehingga kita dimenangkan bukan hanya di dunia ini tapi untuk kehidupan nanti. Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita respon kebaikan Tuhan itu melalui apa? Perbuatan, perilaku, dan mau kita melakukan suatu perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Yesus telah mengampuni orang yang bersalah kepada Dia. Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita, sehingga kita menjadi layak pengikut Kristus, sehingga kematian Kristus itu menjadi berita yang harus kita lakukan dan harus kita beritakan sepanjang kita masih hidup, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah menyapa kami. Begitu juga saudara-saudara kami untuk melakukan segala kegiatan mereka pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan, apapun aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami bisa melakukan karena Tuhan bersama-sama kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti kami mengenang kematian Kristus di kayu salib untuk menebus kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi hidup di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.